Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 18 April 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Engkaulah ya Bapa, kekuatan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bacaan tanggal 18 April berjudul Allah itu kekuatanku. Ayatnya terdapat dalam 2 Korintus 7 ayat 4. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. 2 Korintus 7 ayat 4. Semua yang berdiri teguh di garis depan pertempuran harus merasakan peperangan khusus setan melawan mereka. Saat mereka menyadari serangannya, mereka akan lari ke benteng. Mereka merasakan kebutuhan mereka akan kekuatan khusus dari Allah, dan mereka bekerja dalam kekuatannya. Oleh karena itu, kemenangan yang mereka peroleh tidak meninggikan mereka, tetapi menuntun mereka dalam iman untuk bersandar dengan lebih aman kepada Yang Maha Kuat. Rasa syukur yang mendalam dan sungguh-sungguh kepada Allah dibangkitkan dalam hati mereka, dan mereka bersukacita dalam kesengsaraan yang mereka alami saat ditekan oleh musuh. Para hamba yang rela ini memperoleh pengalaman dan membentuk karakter yang akan menghormati pekerjaan Allah. Testimonies for the Church, jilid 2 halaman 510. Saya dipenuhi dengan kegembiraan untuk semua masalah yang harus saya tanggung. 2 Korintus 7 ayat 4 versi Moffat. Beritahu saya bahwa Yesus tersenyum kepada saya. Beritahu saya bahwa Dia menyetujui tindakan saya dan jalan saya. Dan kemudian, biarlah apapun yang terjadi, biarlah kesengsaraan menjadi begitu besar, saya akan pasrah untuk menerima bagian saya dan bersukacita di dalam Tuhan. Review and Herald, Desember 21, tahun 1886. Demikian bacaan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 110 paragraf 2 yang berbunyi, mereka merasakan kebutuhan mereka akan kekuatan khusus dari Allah, dan mereka bekerja dalam kekuatannya. Oleh karena itu, kemenangan yang mereka peroleh tidak meninggikan mereka, tetapi menuntun mereka dalam iman untuk bersandar dengan lebih aman kepada Yang Maha Kuat. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Kita baca terlebih dahulu dari Alkitab yang berkata dalam Yesaya 12 ayat 2 berbunyi, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Tuhan Allah yang dimaksudkan adalah Jehovah. Sebab kata Tuhan dalam huruf besar dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Yah yang artinya Tuhan dan yang merupakan bentuk singkat dari kata Jehovah. Sementara kata Allah dalam huruf besar dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Jehovah. Dan kita sudah pelajari dalam pekabaran-pekabaran sebelumnya bahwa Jehovah adalah Allah Bapa. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 11 Juli tahun 1900 paragraf 4 yang berbunyi, Tuhan Jehovah adalah kekuatan dan perisai kita. Dan berikut penjelasan Roh Nubuat tentang siapa Jehovah.
From the Heart halaman 231 paragraf 4 yang berkata, dia kemudian menambahkan, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Sementara mereka tidak menghiraukan tanggung jawab yang dibebankan pada mereka, Yesus terlibat dalam pekerjaan Bapanya. Maria tahu bahwa Kristus tidak merujuk kepada bapa duniawinya, Yusuf, tetapi kepada Jehovah. Bapanya Yesus bernama Jehovah, dan Maria ibu Yesus mengetahui akan hal ini. Jehovah inilah yang Yesus maksudkan sebagai Bapanya. Jelas bahwa yang bernama Jehovah adalah Allah Bapa. Allah Bapalah sumber kekuatan kita. Allah Bapalah kekuatan kita. Sekarang, bagaimana caranya agar kita dapat menerima kekuatan dari Bapa? Testimonies for the Church, volume 6, halaman 252, paragraf 1, menjawab. Kekuatan kita terletak pada persatuan kita dengan Allah melalui anak tunggalnya, dan dalam persatuan kita satu sama lain. Jelas bahwa Allah Bapa adalah kekuatan kita, dan kita terima kekuatan dari Bapa melalui anaknya yang tunggal. Sebab memang tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan itu sebabnya Yesus disebut sebagai kekuatan kita. Testimonies for the Church, volume 1, halaman 301, paragraf 1 berkata, Kristus adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya. Kita harus menerima makanan dari pokok anggur yang hidup. Itulah sebabnya Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab Yesuslah kekuatan kita, dan dia tinggal di dalam kita oleh kehadiran Roh-Nya. Testimonies for the Church, volume 5, halaman 537, paragraf 2 berkata, kegelisahan yang lebih besar harus dinyatakan untuk memiliki Roh Kristus dalam takaran yang besar. Karena dalam hal ini, yaitu dalam hal Roh Kristus, akan menjadi kekuatan gereja. Artinya, bila Roh Kristus tinggal dalam kita, kekuatan Kristus menjadi bagian kita, dan kita memperoleh kemenangan di dalam Yesus. Kita tidak meninggikan diri kita, tetapi di dalam iman bersandar hanya pada Yesus dan tinggal di dalam Dia. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita. Kita memiliki kekuatan yang dari Bapa di dalam anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Engkau ya Bapa, kekuatan kami. Padamulah kami harus bersandar untuk menerima kekuatan agar menang dalam pencobaan. Dan untuk menerima kekuatan daripada-Mu, hanya ada satu jalan, yaitu anak-Mu yang tunggal. Untuk bersatu dengan Engkau ya Bapa, kami harus bersatu dengan Yesus. Dan oleh persatuan kami dengan Yesus, kami menerima kekuatan-Mu. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati ini, itulah wujud daripada kami tinggal dalam Dia dan Dia dalam kami. Dan bila mana Kristus tinggal dalam kami oleh kehadiran Roh-Nya, itulah wujud kami menerima kekuatan-Mu ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.